Iya sih. Kalau dipikir-pikir juga ya, ternyata tuh kayak apa-apa yang nikmat itu pasti yang punya batasan. Pokoknya kayak ini gak sih, kayak hadis Nabi lah. Oh iya itu yang mana? Yang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, welcome to our YouTube channel OPU, Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. Pop kamu gimana? Hai, jadi hari ini Dewi dan Lea mau bahas tentang yang lagi kepikiran tuh, jangan ngabisin rasa suka saat itu juga. Wah, gimana tuh Dew? Ya, gimana maksudnya? Jadi aku langsung tarik ke contoh. Misal nih, jangan ngabisin rasa suka satu. Waktu itu aku lagi kepengen banget makan basreng. Basreng yang di makanan-makanan kering itu. Oh ya. Nah, yang kiloan. Terus beli abis itu kayak makan siang kalau nggak salah. Pas di siang tuh buat nyemil. Terus kayak ya udah makanin itu sampai sore malam gitu. Terus aku langsung kayak mikirkan ya, perasaan kayaknya tadi tuh kepengen itu dari kemarin, terus kayak kepengen banget ya tuh banget gitu ya, tapi kok pas akhirnya dimakan, mungkin karena terus makan jadi kekenyangan, jadi kayak jadi terasa biasa aja gitu. Udah nggak yang istimewa, gitu nggak yang istimewa. Juga pengen banget deh, kayaknya enak seenak itu, terus pas akhirnya terus dimakanin, akhirnya kayak oh biasa aja ternyata. Karena makannya langsung dalam porsi yang banyak. Iya, langsung kayak saat itu juga, karena lagi pengen banget nih, habisin gitu loh. Nah kayak gitu, terus ditarik di hal lainnya juga tuh kayak nonton drama nih. Nonton drama tuh yang makanya bakal aku disadarin juga kenapa akhirnya itu jadi drama favorit tuh, mungkin karena saat itu nih ngabisin satu judul episode. Terus abis itu tuh mungkin karena masih terbayang entah emosionalnya atau kayak kebayang apa nih namanya visualnya gitu kan. Itu mungkin aku langsung besoknya nonton lagi tuh enggak, tapi itu tuh kayak nanti beberapa bulan kemudian tuh kayak lewat nih tayangan-tayangan dia, cuplikan-cuplikannya di Reels atau di YouTube. Nah itu tuh kayak oh ya baru kangen lihat lagi gitu, dan itu memunculkan ada jedanya, jadi memunculkan rasa suka itu loh. Oh iya ternyata tuh jangan dihabisin saat itu juga, tapi dijeda dulu yang kayak gitu. Nah terus satu lagi tuh dari penulis favorit aku, Rintik Seduh. Dia juga bilang dia kan nulis novel yang terakhir itu Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki, MYTSKM. Nah itu tuh kan dari semua karya dia yang awal dari kata itu sampai akhir ke MYTSKM cukup yang happy ending, Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki. Nah, iya yang covernya bunga-bunga kuning dan latar yang hitam gitu. Terus itu tuh pas waktu dia nerbitin dari semua karyanya tuh, dan itu menurut aku yang cukup happy ending dari semua karya sebelumnya. Dan dia bilang gitu kalau misalkan dia kan mau lanjut mengeluarin lagi nih karya barunya. Terus dia bilang pengen pengen mungkin yang kayak mirip-mirip ke kayak MYTSKM. Tapi dia bilang kalau misalkan kayaknya enggak deh, dia tabung dulu karena biarin dia mau bekuin rasa suka yang di MYTSKM itu, ya udah cukup di karya MYTSKM. Enggak mau di karya selanjutnya tuh dia mau ganti genre ibaratnya gitu. Biarin rasa suka yang di MYTSKM itu ya udah di situ. Jangan dibawa karya baru lagi, biar ada suasana barunya lagi gitu loh. Dicukupkan di MYTSKM gitu. Terus kataku, oh iya ternyata bener ya, emang kayak jangan dihabisin saat itu juga karena emang lagi menggebu lagi suka. Terus ya udah habisin aja kayak basreng tadi, akhirnya kayak ya udah jadi biasa aja gitu loh. Karena yang paling gak enak itu akhirnya jadi biasa aja, tadinya yang kayak mewah, ditungguin, akhirnya jadi kayak dihabisin itu jadi kok jadi biasa aja. Iya ya udah, itu kan jadi kayak gak enak. Kesel sih kayak gitu. Iya kan. Kalau dari Lea ada gak pengalaman atau apa gitu? Kalau dari Lea waktu itu pernah kayak suka sama influencer. Nah itu nggak tahu, padahal apa ya, sukanya karena kayak mungkin visualnya. Kan kayak suka nih sama orang ini nih. Terus udah kan kepoin gitu kan akunnya. Nah terus maraton gitu ya? Enggak juga sih. Kayak cuma satu hari itu doang. Tapi enggak yang maraton banget nge-scroll sampai bawah. Kayak ya udah cuma
ngeliat wah suka nih sama orang ini gitu. Kan kayak mau tahu gak sih kalau kita lagi suka sama itu nge-stalk. Betul. Terus udah stalking, gak lama setelah itu kayak udah langsung udah hilang gitu aja perasaan mau menggebu-gebu itu. Betul, padahal yang sebelumnya tuh kayak suka mukanya kayak anime banget. Terus kayak pas sudah melihat juga kayak udah biasa aja. Iya. Nggak cuma sekali deh. Juga sama ada juga orang yang kayak apa ya, sebenarnya sih kayak lebih ke promotor kampusku, tapi bukan dari kampus kita. Jadi cuma lagi nyampein sesuatu kampus kita. Yang waktu itu ya? Iya, dia tahu. Oke, wah keren banget. Iya. Aku kagak ada, belum ada yang skill itu. Terus kayak suka nih. Nah padahal bukan yang kayak langsung banget gimana gitu, tapi udah pas sehari 2 hari udah langsung ilfil gitu. Cepet ya? Iya, cepet banget. Kalau yang makanan ya kayak gitu juga sih. Waktu itu makan apa ya? Nggak inget lagi. Makanan berat atau ringan? Lebih ke makanan berat. Iya pokoknya makanan berat. Terus? Makanan berat. Nah itu tuh kayak saking sukanya ngambil porsi yang nggak biasanya. Kayak banget. Nah di situ tuh dari situ kayak kapok. Jadi kayak tunggu harus beberapa minggu atau bulan dulu buat bisa makan itu lagi. Karena kayak apa ya, udah nggak enak gitu. Dia lagi. Karena masih kebayang kepenuhan di perut itu kan. Sebanyak itu harus dihabisin dalam satu waktu. Kalau dia ada lagi Kak tuh? Udah sih itu udah cukup untuk kayak mewakili, maksudnya jangan ngabisin rasa suka saat itu juga, tetap diporsir, tetap kayak ada jedanya. Pokoknya kayak ini gak sih, kayak hadis Nabi lah. Iya itu yang mana? Yang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Iya, maksudnya berhenti di situ lah, berhenti jangan sampai kenyang banget gitu. Cukup pas udah terpenuhi, maksudnya bukan sampai full ya, udah cukup ngerasa ini. Ini aja. Betul. Iya, benar-benar. Iya sih. Kalau dipikir-pikir juga ya, ternyata tuh kayak apa-apa yang nikmat itu pasti yang punya batasan. Iya, benar lagi. Ya sih, apa yang di luar batas itu akhirnya jadi kayak kerasa. Iya, benar banget. Gitu, apa sih? Iya, lagi hilang rasa nikmat tuh kayak dicabut gitu. Kayak nggak cuma makanan doang sih, kayak tadi Dewi nonton, mungkin baca juga kayak gitu tuh kayak iya terlalu ngepus bener, jadi otaknya ya apa ya akhirnya apa ya, malah menurutku kayak gitu jadi ngebawa kita ini apa sih namanya tuh, perfeksionis. Iya benar. Kayak misalnya contohnya kayak belajar nih, waktu TBK tuh, TBK belajar, mau belajar yang sampai dari pagi sampai malam. Iya. Kebayang. Pas di hari berikutnya kita tahu, misalnya tahu kalau energi itu tuh nggak sebanyak yang kemarin. Iya benar. Akhirnya bukannya belajar cukupnya dulu, malah kayak yaudah deh nanti aja nunggu energiku cukup dulu. Ngelos. Nggak belajar. Nggak belajar sama sekali, sering. Itu perfeksionis gak sih kayak gitu? Iya, benar. Soalnya apa ya? Ya itu aku bilang, karena aku juga tipe yang kayak gini, ngeberes-beres rumah itu kayak mungkin kan orang saya dicicil misalkan sehari ini mungkin cuman nyapu ngepel gitu kan. Ya enggak, kalau aku satu hari aku bilang, makanya menyebut diri aku tuh kalau aku udah bergerak aku anak bantai semua gitu loh. Gitu loh yang kayak gitu akan ngebantai ya kan. Yang nyapu ngepel, yang nyuci baju, yang kayak gini gitu itu bakal aku bantai, tapi dalam satu hari, dan kelanjutannya udah kayak timang istirahat, tapi lama istirahatnya gitu loh. Itu pasti ada momen sebulan sekali. Iya gitu bener. Mungkin waktu kita nggak tahu siapa nih lagi iya yang kayak gitu bener-bener. Berasa banget sih. Kayak ini belum lama kemarin lah di rumahku yang yang di itu kan karena nggak keurus, maksudnya kita tetap bolak-balik ke situ sih, bahkan nggak terlalu ngebersihin kayak waktu masih ditinggalin. Banyak banget ya, ada rumput lumut, tebas-tebasin tuh, semangat banget dari tebas. Terus
udah kan sampai kayak bunda sama ayah bilang udah apa namanya istirahat dulu. Kataku kayak orang masih seru. Belakang juga pas sudah asar suruh itu dari jam 10 siang, terus selesai tuh habis asar. Habis asar siang tadi kamu masih di tengah. Iya, masih di atas matahari itu masih di kepalamu masih tuh. Iya. Pakai topi kan? Pakai topi. Ya tapi setidaknya beneran itu kan matahari di atas kepala. Gue kayak seru banget ini nih, seru banget nih ngorek-ngorekin rumput. Kayak keren banget lah gitu ngerasanya. Sudah tuh asar, break dulu kan. Belum berasa di situ, terus masih kayak ini yang di halaman belakangnya belum tuh sekalian aja udah nanti aja bunda aku sampai bilang gitu kan. Beneran aku tuh kayak sama kayak Dewi juga kayak beneran mau haji satu hari ya habisin. Nah habis mandi selesai mandi pulang kan rumah yang sekarang ditinggalin terus udah tiba-tiba kayak berasa banget itu tangannya apa ya urat kaku gitu, kaget ototnya, nggak pernah bekerja, apa ya masih istirahatnya bilang tadi istirahat terus tiba-tiba kerja langsung borongan, kaget seawak-awak sebadan-badan. Beneran yang kayak sakit banget digerakin sedikit sakit jangan lagi dulu Iya sama itu beneran. Soalnya emang seru kan. Kalau kita udah masuk di dunia yang kayak lagi kita kerjain tuh karena emang lagi kita habisin capeknya sekalian aja gitu kan. Game juga tuh kita doom scrolling, kalau yang kayak doom scrolling dan main game udah dari pagi nih sampai malam. Iya coba main game sampai betul. Tapi tetap dilakuin ya, kenapa ya kalau yang itu tetap dilakuin? Karena kesenangan dopaminnya nggak sih? Karena itu membuat kita senang aja. Tapi kan efeknya kita akhirnya nggak suka, kayak maksudnya nggak sukanya tuh kayak lebih penyesal kenapa waktunya akhirnya dipakai buat dibuang-buang doang. Nah itu karena kita mau menitik beratkan kesalahan itu terus, kita memojokkan diri karena di kesalahan itu sampai akhirnya kayak menurut aku yang aku alamin gitu, menitik beratkan karena menyesalnya itu, terus akhirnya kayak stres sendiri, terus akhirnya butuh hiburan lagi. Hiburan ya main lagi gitu kalau aku yang aku rasain. Sama sih. Ya udah kayak gitu. Kayak apa? Bilangnya ini pura-puranya kan? self reward. Nanti abis belajar self reward dulu 10 menit. Iya. Belajar ya nggak tahu baru sampai mana tuh. Nah itu kalau kata temen aku bilang pas kayak kan itu kan lagi naik ya. Nah maksud temenku tuh kayak pas lagi belajar, maksudnya yang kayak tadi misalkan belajar itu, nah kan kita butuh butuh ininya dulu, gelombangnya tuh kayak maksudnya kalau di gelombang tuh gitu-gitunya dulu, maksudnya lagi naik terus jangan, kan kalau scrolling tuh tiba-tiba langsung turun gitu rasa minat belajarnya itu. Karena temen aku jangan dikasih alihinnya tuh jangan ke scroll gitu, kata dia mungkin lebih hal yang masih bisa ngimbangin gelombangnya ini gitu loh, karena kan lagi sedang naik. Kalau nge-scroll kan langsung turun karena kita dikasih dopamin untuk kayak dari ketegangan naik tadi kita langsung turun meluncur. Dari perbandingan aja otak kita yang tadi langsung gitu meluncur gitu kan temen aku, makanya dikasihnya yang gelombang naik turun gitu, kayak gitu. Mungkin kayak dialihin yang kayak ngegambar, ngelukis, atau yang intinya enggak yang ngasih dopaminnya itu terlalu tinggi. Tapi kayaknya juga tetap harus dibatasin sih. Iya, tetap. Tapi iya sih, itu kayak tetap harus kita. Iya, intinya balik lagi ke hadis tadi, secukupnya, sebenarnya tuh secukupnya, karena kalau berlebihan ya itu tadi kita juga yang rugi. Dan juga jadi nggak nikmat prosesnya yang kita jalanin, juga jadi kayak terlalu diforsir juga. Iya, hambar sih gitu. Harusnya dapatnya banyak insight-nya, tapi karena diforsir, saat itu dapat, tapi kan nggak secara berkepanjangan. Yang tadi si belajar akhirnya nunggu semangatnya pulih dulu nih baru belajar lagi. Itu kan butuh beberapa hari. Gitu. Bisa loh seminggu sebulan tuh bisa itu beneran. Itu sangat mempengaruhi banget sih.
Bahkan kayak baca buku, jujur aku tuh kalau baca buku lagi seneng-seneng nggak bisa satu bab selesai gitu loh. Terus akhirnya besokannya itu macet nggak baca lagi, padahal kayak jadi ada apa ya, ada omongan bawah sadar itu kayak masih cuma satu lembar gitu loh. Itu nyebelinnya di situ. Bisik-bisik gitu wah itu masih seru Iya, satu lembar lagi, padahal kan kayak dia bilangin konsisten satu hari satu lah gitu kan, ya kan. Terlalu bersemangat. Iya, bersemangatnya kayak masih cuma satu lembar, masih cuma satu paragraf, itu cuma di situ tuh, itulah kejebaknya. Beneran mau ngelakuin hal yang sama. Kan kemarin udah baik. Iya banget tuh. Apa sih udah di gantiin kan? Iya kayak nabung malahnya. Padahal kan nggak gitu konsep konsistennya. Step by step. Iya, step by stepnya. Doang sih. Ya itu. Jadi intinya adalah tentang keterbatasan dulu ya. Kok keterbatasan? Kecukupan nggak sih kecukupannya? Batas. Tetap. Oh ya ada batas, tapi bukan keterbatasan. Karena kalau itu beda, beda arti lagi, maknanya beda. Tentang tahu batas, tahu juga rasa cukupnya di mana, tahu nikmatnya yang apa ya, nikmatnya akhirnya punya nikmat tuh ya cukup tadi lagi gitu, bagai kecukup. Iya benar. Ya. Ada batasnya sih, karena semuanya bakal nikmat kalau udah dibatasin. Iya betul sekali. Itulah POV dari Dewi dan Lea. Kalau kamu gimana?